Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buat video dalam rangka menjawab salah satu pertanyaan seorang wanita yang berada di luar pulau, yang memang beliau ini seringkali minta arahan atau bimbingan spiritual kepada saya via online. Yang kali ini ditanyakan kepada saya adalah apakah boleh mengerjakan sholawat dengan cara berbaring karena sakit. Jadi ada uzur, ada halangan. Maka saya jawab berupa video ini supaya sekaligus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang yang melihatnya, terutama umat Islam pada khususnya. Bersolawat dikerjakan dengan cara berbaring itu boleh walaupun tidak sakit. Dalilnya mana? Di dalam surat Al-Imran ayat 191 Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Pada surat tersebut memang tidak ada secara tekstual yang menyebutkan sholawat boleh dikerjakan dengan berbaring. Tetapi perlu diingat, sholawat itu adalah salah satu aktivitas bagian dari zikrullah atau aktivitas mengingat Allah. Pada firman Allah yang tadi yang saya baca itu tentang zikrullah, mengingat Allah, boleh berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Di ayat itu disebutkan bukan di saat sakit, yaitu berarti bebas, bisa dalam keadaan sehat maupun tidak sehat atau sakit. Jadi aktivitas zikrullah, yang mana zikrullah itu bahasa Arab artinya mengingat Allah. Zikrullah itu berbagai macam cara, bisa dengan bertafakur, memikirkan tentang penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi seperti firman Allah yang tadi saya bacakan. Kemudian dengan tafakur itu akhirnya memuji Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah, maha suci Allah. Nah, itu adalah aktivitas zikrullah, mengingat Allah. Bisa mengucapkan kalimat thayyibah yang lain, memuji Allah dengan kalimat tahmid, tahlil, takbir, dengan beristighfar, membaca Al-Quran, dan juga sholawat juga adalah bagian dari zikrullah. Nah, kalau misalkan sholawat itu juga bagian dari zikrullah, maka melihat firman Allah yang tadi, itu berarti boleh dikerjakan di saat berbaring. Itu kaitannya dengan sifat Allah yang maha bijaksana. Berkaitan dengan firman-Nya di dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah Ta'ala berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jadi Allah itu tidak memaksakan bersolawat atau mengucapkan kalimat thayyibah harus dengan duduk, tidak. Boleh di saat berdiri, boleh juga dalam keadaan berbaring. Bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Misalkan tidak dalam keadaan sakit, tapi kita lagi antri di ATM kah atau antri di warung karena banyak pembeli, itu daripada nganggur lisan atau hati kita, manfaatkan untuk zikrullah, mengingat Allah. Bisa dengan mengucapkan kalimat thayyibah, tahlil, tahmid, takbir, istighfar, atau juga dengan sholawat di hati, bisa dikerjakan di saat keadaan ramai. Kalau memang malu di saat ramai itu mengucapkan dengan lisan, baca di hati daripada nganggur, dijadikan ibadah aja. Nantinya antri di ATM, antri di warung itu tidak akan terasa kalau kita mengerjakan sholawat atau zikir dengan membaca kalimat yang lain itu
di saat keadaan seperti itu. Karena hati kita itu beribadah kepada Allah yang dengan itu kita hatinya menjadi tentram. Tidak akan ngedumel di saat ngantri. Coba dilaksanakan. Nantinya akan menjadi kebiasaan dan akhirnya akan mendapatkan dampak-dampak kebaikan yang sangat banyak. Baik itu untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, perlu diketahui juga bahwa syariat atau peraturan agama Islam itu diciptakan oleh Allah bukan untuk mempersulit manusia. Yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup itu untuk mempermudah kita di dalam menjalani hidup. Bukan untuk membuat sulit dalam menjalani hidup. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada seorang pun yang memberatkan diri dalam agama ini kecuali sikapnya tersebut akan mengalahkan dia. Maka bersikap luruslah, mendekatlah kepada kesempurnaan, berilah kabar gembira dan manfaatkanlah kesempatan pada pagi hari, sore hari dan sebagian waktu malam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan anjuran juga dari beliau di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mudahkanlah, janganlah mempersulit dan membuat manusia lari dari kebenaran dan saling membantulah dalam melaksanakan tugas dan jangan berselisih. Jadi agama itu mudah. Supaya kita bertakwa kepada Allah tidak dalam keadaan susah payah. Walaupun ada orang yang merasakan seperti itu, yaitu karena keadaan kolbunya masih kotor dan belum memahami banyak ilmu, sehingga salah paham tentang agama, menganggapnya sulit. Dan kalau misalkan ada orang yang mempersulit urusan agama, misalkan memberikan suatu tarekat atau tata cara pengamalan ilmu syariat yang berat, seperti hanya ada orang yang mengatakan dia bertarekat disuruh zikir dalam waktu berjam-jam tapi tidak boleh bergerak sedikit pun. Nah, guru atau mursyid seperti itu berarti bukan orang yang paham tentang agama. Jadi dia itu memberikan arahan kepada muridnya, tapi tidak bisa melihat kemampuan muridnya sampai sebatas apa. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132, manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan apa mereka kerjakan. Artinya manusia tidak sama kemampuannya satu dengan satu yang lain. Seperti Nabi dalam sabdanya menghadapi orang yang awam, beliau menganjurkan untuk lari dari penyakit kusta. Seperti lari dari seekor singa. Ya artinya penyakit itu sangat menular, hati-hati. Itu kepada orang awam. Sedangkan orang yang mampu berhakikat, beliau itu mengajarkan bahwa penyakit itu tidak bisa menularkan kecuali Allah yang mengizinkan menular. Sedangkan beliau sendiri makan bersama orang kusta. Karena apa? Beliau itu keimanannya di level hakul yakin. Penyakit menular itu tidak akan menularkan kepada dirinya kalau misalkan tidak ditakdirkan oleh Allah. Sehingga beliau bertawakal kepada Allah sepenuh-penuhnya, tidak menghindari bahaya. Nah, itu berbeda-beda cara tarekatnya sesuai tingkatannya. Nabi itu menjalankan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135, yaitu berbuat sesuai dengan kedudukan. Begitu juga Nabi Muhammad menganjurkan kita sebagai umatnya untuk berbuat sesuai dengan kedudukan. Kalau tidak berbuat sesuai kedudukan, maka disebut zalim dan dapat ancaman tidak beruntung. Ya, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mursyid yang tidak bijaksana, tidak mengerti kemampuan murid-muridnya itu, ya, disamaratakan. Nah, orang seperti ini tidak pantas jadi mursyid. Jadi berhati-hati, jangan memilih mursyid secara serampangan, tapi mintalah petunjuk dengan bertakwa kepada Allah, minta diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan mursyid spiritual yang benar menurut sudut pandang Allah, bukan persangkaan Anda. Jadi kesimpulannya, aktivitas zikrullah atau mengingat Allah, apapun itu aktivitasnya, boleh dikerjakan duduk, berdiri, berbaring, sakit atau tidak sakit itu boleh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.